Pernahkah Anda merasa seperti uang bulanan Anda hilang begitu saja? Nah, itulah yang mungkin dirasakan beberapa warga Tomohon tentang anggaran daerah kita. Di balik laporan anggaran yang tebal dan angka-angka yang bikin pusing, ada cerita yang seru tentang bagaimana uang kita sebenarnya digunakan. Bayangkan ini, dana untuk pupuk bersubsidi yang tiba-tiba lenyap atau proyek air bersih yang mengering sebelum sempat mengalir. Wah, kalau uang bisa bicara, pasti banyak yang ingin dia ceritakan. Fraksi Partai Golkar sudah bersuara keras tentang hal ini, menolak rancangan pertanggungjawaban APBD 2023 karena ada masalah serius, seperti sidang yang tidak sah dan penganggaran yang asal-asalan. Kalau ini terus terjadi, dampaknya bisa serius. Petani kita mungkin harus berpikir keras bagaimana caranya bercocok tanam tanpa pupuk yang cukup, dikarenakan harga pupuk yang mahalnya selangit. Atau, warga Tomohon bisa jadi harus menggali tanah lebih dalam hanya demi mendapatkan air bersih. Nah, disinilah kita sebagai warga berperan dengan mengawasi kemana uang kita pergi. Dan ingat, setiap orang yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran bisa kena getahnya, dari denda hingga penjara. Yuk kita simak, apa saja alasan yang menyebabkan fraksi Partai Golkar dengan tegas menolak rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tomohon, tahun anggaran 2023. 1. Kurangnya perwakilan sah. Fraksi Partai Golkar merasa bahwa dalam pembahasan anggaran tanggal 27 September 2023, anggota Badan Anggaran yang hadir membahas anggaran tersebut tidak mewakili anggota fraksi Partai Golkar yang sah. Seperti yang sudah diketahui, Bapak James Kojongian yang mengatasnamakan Partai Golkar dalam Badan Anggaran sudah mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari Partai PDIP, sehingga keanggotaannya dalam partai secara otomatis gugur. Demikian pula yang terjadi pada Bapak Mono Turang yang duduk sebagai anggota legislator yang mewakili Partai Gerindra. Beliau bersama-sama Bapak James Kojongian telah mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari Partai PDIP. Untuk diketahui, seorang legislator haruslah seseorang yang terpilih dan mewakili partai politik yang sah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepentingan sebagian masyarakat melalui partai politik dalam hal ini tidak terwakili dan bisa menyebabkan kebijakan yang diambil tidak adil bagi semua pihak. 2. Sidang tidak sah. Sidang yang seharusnya memenuhi jumlah peserta tidak terpenuhi. Karena itu, keputusan yang diambil dianggap tidak sah karena terjadi manipulasi daftar hadir peserta sidang. Ini bisa memicu batalnya kebijakan yang telah diambil. 3. Proses tidak transparan. Fraksi menilai pembahasan anggaran yang dilakukan tidak transparan karena dilakukan secara tertutup dan bahkan dapat disimpulkan tidak jelas. Sebagai warga masyarakat kota, hal ini patut dicurigai karena dapat mengandung rencana penyimpangan terhadap anggaran. 4. Pelaksanaan program yang tidak efektif. Beberapa program, seperti pengadaan pupuk bersubsidi, tidak dilakukan sesuai rencana. Entah karena disengaja atau tidak, Dinas Pertanian Kota Tomohon hingga tanggal 31 Desember tahun 2023 tidak menjalankan kewajiban mereka untuk memasukkan data terkait kebutuhan pengadaan pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian dalam ERDKK untuk kebutuhan petani di Kota Tomohon yang akan digunakan untuk kebutuhan di tahun 2024. Hal ini sangat merugikan ribuan petani di Kota Tomohon yang sangat bergantung pada subsidi tersebut. 5. Masalah jaringan air. Proyek jaringan air yang dibangun dengan dana puluhan miliar setelah sekian lama dibangun hingga saat ini belum terintegrasi, sehingga belum dapat difungsikan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan akses air bersih yang memadai, yang dampaknya dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Penggunaan dana yang tidak sesuai. BTT adalah dana darurat yang diprioritaskan penggunaannya untuk menangani situasi darurat, seperti bencana. Tapi malah oleh pengguna anggaran dipergunakan untuk keperluan distribusi cabai. Baru kali ini terjadi, cabai dianggap sebagai hal darurat, yang tingkat kedaruratannya seperti bencana. Kok bisa begitu ya? 7. Keterlambatan laporan hasil pemeriksaan keuangan. Berkas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yang tebalnya lebih dari 10 cm, seharusnya diberikan 2 minggu sebelumnya untuk dapat dipelajari, tapi malah baru diberikan kepada seluruh anggota Badan Anggaran sekitar 2 hingga 3 jam sebelum sidang pengambilan keputusan dilakukan. Entah disengaja atau tidak, yang jelas, hal ini benar-benar menghambat proses pengawasan dan penilaian yang wajib dilakukan oleh seorang legislator. Jika pengambilan keputusan ini dipaksakan, maka keputusan yang dihasilkan tidak didasarkan pada data yang benar dan akurat. Kesalahan penganggaran. Dalam laporan hasil pemeriksaan oleh BPK, terjadi kesalahan dalam alokasi anggaran untuk berbagai dinas. Hal ini mengindikasikan kurangnya perencanaan dan verifikasi yang memadai yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemerintahan Kota Tomohon. 9. Penyusunan anggaran yang asal-asalan. Anggaran disusun tanpa perencanaan matang menyebabkan penggunaan dana yang tidak efisien. Ini juga tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Kurangnya verifikasi dari tim anggaran. Tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ini tidak melakukan verifikasi dengan baik, sehingga menimbulkan kesalahan yang berdampak pada pelaksanaan program pemerintah. Guys, sebagaimana dicatatkan dalam website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pejabat yang terlibat dalam penyimpangan kebijakan anggaran bisa menghadapi konsekuensi hukum serius, seperti pidana penjara dan denda.
Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa pejabat negara yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dapat dikenai sanksi. Dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh fraksi Golkar terhadap penolakan laporan pertanggungjawaban ini, dapat mengindikasikan adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan di kota Tomohon. Ingat teman-teman, kalau kita ingin Tomohon jadi kota yang maju, kita harus pastikan uang kita digunakan untuk hal-hal yang penting. Jadi, mari kita gunakan dana untuk membangun jembatan menuju masa depan, bukan sekadar jembatan di atas genangan air. Karena pada akhirnya, pembangunan yang bermanfaat dan kesejahteraan bersama adalah tujuan kita. Jadi, yuk kita jaga dompet daerah kita supaya tidak bolong, kecuali memang ada sirkus keliling yang butuh sumbangan badut. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan Tomohon lebih bermartabat, karena kalau Tomohon jadi kota yang keren, kita semua jadi warga yang makin ngetren.